Halo para penggemar Geoprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persiapan PAS kelas 10 SMA ya. Saya akan memberikan soal-soal yang sering keluar. Contoh soal nomor 1. Tekanan adalah besaran turunan yang dapat diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Kelompok satuan tekanan di bawah ini yang benar adalah mana? Kita jawab ya. Tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas bidang tekan. Berarti ini F itu satuannya Newton, A itu satuannya meter kuadrat. Kalau Newton direkam menjadi kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat. Nah ini sama aja dengan kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Nah ini yang disebut sebagai Pascal disingkat PA begitu ya. Satuan tekanan yang lain adalah PSI, pound per square inch. 1 PSI itu adalah 6894,8 Pascal. Ada juga ATM, 1 ATM itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 1 dino per cm kuadrat ini adalah satuan dalam CGS ya, sama dengan 0,1 Pascal. Nah, Tor juga satuan tekanan, Torricelli, 1 Torricelli itu sama dengan 133,3 Pascal. Dan juga 1 bar 10 pangkat 5 Pascal. 1 kGa per meter kuadrat ini juga satuan tekanan sama dengan 9,8 Pascal. Nah, dari satuan-satuan ini jelas yang kelompok satuan tekanan di sini adalah D. Nomor 2, menurut postulat Einstein, kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tidak bergantung gerak sumber maupun pengamat. Ini berarti dalam ruang hampa cahaya dapat menempuh jarak berapa gigameter dalam 1 detik. Jadi, kalau begitu ini soal yang sangat mudah ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, meter kita jadikan giga, ini sama aja dengan 0,3 kali 10 pangkat 9 meter. Nah, 10 pangkat 9 ini bisa diganti giga. Jadi giga itu artinya 10 pangkat 9 ya. Nah, jadi 0,3 gigameter per sekon. Jadi kalau begitu jawaban 0,3. Nomor 3, hukum Bernoulli dinyatakan sebagai P plus rho G plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstanta. Dengan P tekanan, rho massa jenis fluida, G kecepatan gravitasi, H tinggi penampang pipa, dan V kecepatan fluida dalam pipa. Satuan yang salah untuk konstanta C adalah yang salah ya. Nah, kita jawab. Kita tahu bahwa yang namanya satuan C itu pasti sama dengan satuan P, sama dengan satuan rho G, sama dengan satuan setengah rho V kuadrat. Nah, karena setengah ini tidak punya dimensi ya, sama dengan satuan rho V kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini penjumlahan suku-suku dalam fisika ini harus memiliki satuan yang sama ya. Nanti hasilnya satuannya juga sama dengan suku-suku yang dijumlahkan gitu ya. Jadi kalau begitu, satuan C saya ambil sama dengan satuan P, satuan tekanan. Perhatikan, kalau satuan P itu berarti bisa ATM, kGa per meter kuadrat, Newton per meter kuadrat, bar. Jadi yang bukan satuan tekanan adalah E di sini. Karena E ini adalah satuan berat jenis dalam CGS. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 4, kalori yang diserap atau dilepas saat dirumuskan Q sama dengan mc delta T. Q kalori yang diserap atau dilepas. M itu massa zat, C kalori jenis, dan delta T perubahan suhu. Dimensi dari Q adalah apa? Oke, nah sekarang kita jawab ya. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat merambat dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi dimensi kalor sama dengan dimensi energi. Juga sama dengan dimensi usaha. Karena memiliki satuan yang sama yaitu Joule dalam satuan internasional. Oke, jadi Q sama dengan E sama dengan W. Ini dimensinya maksudnya ya. Sama semua, satuannya sama. W itu kan F kali S ya. Jadi kalau kita uraikan F-nya itu massa kali percepatan. Kali S itu jarak. Jadi massa itu M, mass. A itu percepatan, RT pangkat min 2 dimensinya. Kalau S itu meter berarti L, length ya. Jadi kalau begitu ml kuadrat T pangkat min 2 itulah dimensi dari kalor. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5, kelereng bergerak harmonik dalam mangkok dengan cekungan berbentuk busur lingkaran dengan periode T besar. Periode ini memenuhi persamaan T sama dengan C1, C2 pangkat X, C3 pangkat Y, dengan C1 konstanta tak bersatuan, C2 jari-jari mangkok, C3 percepatan gravitasi bumi. Dengan memeriksa dimensi masing-masing besaran, maka nilai X dan Y berapa? Salah satu fungsi dimensi adalah untuk melengkapi rumus fisika yang masih mentah. Jadi pangkatnya belum ada ya. Kita bisa cari secara dimensional.
Oke, kita jawab ya. T itu adalah tadi C1 kali C2 pangkat X, C3 pangkat Y. Tapi karena C1 ini tidak memiliki dimensi, konstanta tak bersatuan, jadi kita cukup tulis T sama dengan C2 pangkat X, C3 pangkat Y. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. C2 tadi apa? Kan jari-jari mangkok. Satuannya itu meter. Jadi kalau begitu karena meter itu berarti length dimensinya. Panjang kan? L pangkat X. Sedangkan C3 itu percepatan gravitasi bumi. Percepatan itu dimensinya LT pangkat min 2. Di sini dipangkatkan Y. Nah, jadi kalau begitu T sama dengan L pangkat X, L pangkat Y, kali T pangkat min 2Y. Nah, L pangkat X dikalikan L pangkat Y tidak lain adalah L pangkat X plus Y. T pangkat min 2Y. Sedangkan yang ruas kiri ini kan T sendirian. Nah, karena yang di ruas kanan itu ada L sama T, maka ruas kiri ini saya kalikan dengan L pangkat 0. Tapi L pangkat 0 itu 1, tidak merubah persamaan ini kan tetap T. Ya, ini manipulasi ya, supaya ruas kiri ada L dan T, ruas kanannya juga ada LT gitu kan ya. Oke, jadi kalau begitu lihatlah ruas kiri pangkatnya L itu 0. Sedangkan pangkat L ruas kanannya itu X plus Y. Jadi 0 itu sama dengan X plus Y. Kalau ruas kiri pangkatnya T itu 1, ruas kanannya pangkat min 2Y. Harus sama pangkatnya. Jadi 1 sama dengan min 2Y. Sekali lagi, 1 itu pangkatnya T ya, di ruas kiri. Sedangkan pangkatnya ruas kanan min 2Y. Jadi 1 sama dengan min 2Y. Y-nya ketemu di sini ya. Jadi kalau gitu Y-nya min setengah. Sehingga X-nya adalah setengah. Karena X tambah Y harus 0 ya. Jadi jawabannya ketemu dong, X-nya setengah, Y-nya min setengah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6, menurut aturan angka penting, bilangan 1,25 kali 10 pangkat 7, 4,570 kali 10 pangkat 3, dan 1,020 kali 10 pangkat min 7, masing-masing mengandung berapa angka penting? Ini sangat mudah sekali. 10 pangkat atau eksponen, atau orde magnitudo, 10 pangkat namanya orde ya, orde magnitudo tepatnya, bukanlah angka penting. Jadi yang kita perhatikan itu bilangan di depan orde aja. Oke, perhatikan ya. Jadi 1,25 kali 10 pangkat 7 itu berarti hanya 3 angka penting di sini. 4,570 kali 10 pangkat 3 berarti 4 angka penting. Nah, 1,020 kali 10 pangkat min 7 berarti 4 angka penting. Sekali lagi yang dilihat adalah bilangan di depan 10 pangkat aja yang merupakan angka penting. Orde magnitudo bukanlah angka penting. 10 pangkat bukan angka penting. 344 yang benar berarti jawabannya adalah B. Nomor 7, si Ahmad mengukur diameter 3 pipa besi dengan alat ukur yang berbeda-beda. Masing-masing pipa memiliki diameter diketahui ya. Diameter rata-rata dari 3 pipa besi itu berdasarkan aturan angka penting adalah berapa? Kita jawab ya. Oke, jadi caranya kita jumlahkan dulu bilangan ini ya. Nah, kalau kita jumlahkan, maka angka penting yang berada di paling belakang itu adalah angka taksiran. Jadi ini 4,475, 5 angka taksiran, 4,55 angka taksiran, 4,64, 4 angka taksiran. Saya jumlahkan. Kalau saya jumlahkan, hasilnya ini. Berarti 5 di sini taksiran, 7 ditambah 4. Jatuhnya taksiran, karena ini 4 taksiran. Jadi ini juga taksiran ya, karena 5 taksiran. Jadi, hasil jumlahan ini harus mengandung 1 angka taksiran saja. Jadi kalau saya potong, maka angka taksirannya sampai batasnya 6 saja ya. Jadi 15 itu, nah perhatikan, berarti 15 ini bukan angka penting akhirnya. Karena angka pentingnya berakhir di 6, paling belakang ini. Oke, nah sekarang ini 3AB. Nah, perhatikan ini sudah saya beri itu ya, tanda ya. Diameter rata-rata 13,615, angka pentingnya sampai di 6 saja, batasnya dibagi 3. Jadi ini angka pentingnya sebanyak 3. Tapi dalam perhitungan tidak boleh dibulatkan dulu ya, biarkan aslinya baru kemudian dibagi 3. Yang penting kita tahu bahwa yang atas itu 3 angka penting, yang bawah 3 itu bukan angka penting ya. Bukan berarti 3 itu angka pentingnya 1, bukan. 3 itu hasil mencacat. Jadi ini bukan angka penting 3 itu. Jadi kalau begitu di sini 3 angka penting dibagi bilangan eksak 3 ya 3 angka penting hasilnya. Jadi kalau begitu jika kita bagi hasilnya kan ini 4,5383. Jadi harus hanya mengandung 3 angka penting. Oleh sebab itu harus dibulatkan sampai 3 angka penting. Hasilnya adalah 4,54 cm. Jadi di sini hanya mengandung 3 angka penting saja. Jadi jawaban yang tepat adalah C.
Nomor 8, seorang siswa ingin meneliti hubungan antara kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor dengan tegangan antara ujung-ujung resistor. Kemudian siswa tersebut merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah tegangan listrik antara ujung-ujung resistor mempengaruhi arus listrik yang melewati resistor? Nah, ini apakah tegangan ya listrik mempengaruhi arus? Berdasarkan rumusan masalah ini, variabel bebas, terikat, dan kontrol berturut-turut adalah mana? Jadi variabel bebas itu yang apa? Yang diubah-ubah. Ingat, hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R ya. Tegangan listrik di sini merupakan variabel bebas. Kenapa? Karena dari rumusan masalah ini, tegangannya yang diubah-ubah dalam percobaan ini. Ya, jadi tegangan listrik yang diubah-ubah sehingga nanti mempengaruhi arus listrik. Nah, jadi kalau begitu, di sini berikutnya adalah arus listrik adalah variabel terikatnya. Dia terpengaruh oleh V yang berubah-ubah tadi. Kemudian hambatan listrik R ini dibuat tetap dalam percobaan sehingga merupakan variabel kontrol. Jadi tidak berubah, dibuat tetap. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat mana? Berarti B ya, tegangan listrik, arus listrik, hambatan resistor. Sekali lagi ini bebasnya tegangan listrik, terikatnya arus listrik, kontrolnya adalah hambatan resistor. Oke, berikutnya adalah nomor 9. Dita dan Risma melakukan pengukuran panjang dan lebar permukaan penghapus. Dita menggunakan jangka sorong, sedangkan Risma menggunakan mikrometer skrup seperti tampak pada gambar. Berdasarkan aturan angka penting, luas permukaan penghapus adalah berapa? Oke, baik. Sekarang perhatikan ya. Panjang diukur oleh Dita ya. Hasilnya berapa ini? Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan pakai jangka sorong, ketelitiannya 0,01 cm ya. Jadi ini hasil baca panjang dari penghapus itu adalah berapa ini? Kalau kita lihat skala utamanya adalah 4,1 cm ya. Ini acuannya 00 ya. Jadi 4,1 cm. Nah, ini yang berimpit 7 berarti harus tambah 0,07 cm. Karena nulisnya 7 dikalikan ketelitiannya 0,01 cm. Hasilnya kan 0,07. Jadi langsung ditambah 0,07 karena yang berimpit 7. Satuannya senti ya. Jadi hasilnya adalah 4,17 cm. Nah, sekarang mikrometer skrupnya. Nah, ini lebarnya adalah kan 1, ini 7 ya. 7, 8, 9, 10. 10 setengah yang sudah dilampaui ya. Jadi 10,5 mm ditambah dengan nonisnya kita lihat yang berimpit di sini. Ini 34 ya. Jadi 34 berarti 0,34 mm. Karena 34 dikalikan ketelitiannya mikrometer 0,01 mm. Makanya ini jadi 0,34 mm. Dari 34 kali 0,01 mm. Oke, jadi kalau begitu ini hasilnya 10,84 mm. Nah, sekarang kalau saya jadikan senti, 1,084 cm. Nah, karena kita menghitung luas permukaan, panjang lebarnya sudah tahu, berarti luasnya itu P kali L kecil ya. Jadi L besar itu luas, P panjang, L itu lebar. Jadi kalau begitu, tadi 4,17 panjangnya, lebarnya 1,084. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 4,52028, satuannya cm persegi tentunya. Dan ini harus kita bulatkan menjadi 3 angka penting saja. Kenapa kok 3 angka penting? Karena perkalian aturannya kan gini. Ini kan 4,17 3 angka penting. 1,084 4 angka penting. Hasilnya harus dibulatkan ke jumlah angka penting lebih sedikit. Yang lebih sedikit kan 3 angka penting ini. Makanya hasilnya dibulatkan menjadi 3 angka penting saja, ya. Jadi jumlah angka penting yang lebih sedikit. Jadi kalau begitu 5,52 cm kuadrat ini kalau dibulatkan ya. Ini 3 angka penting. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 10, dalam pengukuran massa bola besi secara berulang sebanyak 5 kali diperoleh nilai rata-rata massa bola besi adalah 50,5 gram. Standar deviasi hasil pengukuran berulang ini sebesar 0,05 gram. Ketidakpastian relatif hasil pengukuran sebesar berapa? Ini pengukuran berulang ya. Nah, kalau kita menghitung ketidakpastian relatif adalah berapa ketidakpastian mutlaknya, yang berarti standar deviasi dalam hal ini dibagi dengan hasil rata-ratanya, nilai rata-rata ya, dikalikan 100%. Ini kali ya. Jadi kalau begitu ini 0,05 ini adalah delta X-nya, standar deviasinya, dibagi dengan X rata-ratanya. Nilai rata-rata ini 50,5.
dikalikan 100%. Nah, ini hasilnya adalah 0,099%. Jadi jawaban yang tepat adalah A. It's very easy. Terus kemudian nomor 11 untuk kebutuhan eksperimen. Seorang ilmuwan mengukur tebal kawat baja dengan menggunakan mikrometer skrup sebanyak 4 kali pengukuran. Yang perlu tebal rata-rata kawat baja diketahui jika diperoleh standar deviasi hasil pengukuran berulang ini sebesar 0,02 mm, maka laporan hasil pengukuran harus ditulis sebagai bagaimana. Jadi ini yang ditanyakan LHP-nya, laporan hasil pengukuran. Kita jawab ya, kita hitung KR-nya dulu. KR-nya delta X bagi X rata-rata kali 100%, delta X-nya itu standar deviasinya 0,02 dibagi X rata-rata 1,45 kali 100%. Ini hasilnya 1,38%. Dan hasil ini sangat dekat dengan 1%. Ingat ya, kalau ketidakpastian relatif KR-nya itu 0,1% dekat dengan ini, berarti X rata-ratanya berhak 4 angka penting. Kalau 1% berhak 3 angka penting, kalau 10% berhak 2 angka penting. Nah, 1,38 itu lebih dekat ke 1% daripada 0,1 atau ke 10. Kan yang paling dekat 1% ya. Oke, jadi kalau begitu KR-nya dekat ke 1%. Berarti X rata-rata berhak 3 angka penting. Tapi kalau kita lihat ini 1,45 mm, X rata-ratanya itu sudah 3 angka penting. Jadi ya kita biarin aja kalau begitu ya. Nah, ingat laporan hasil pengukuran bentuk umumnya kan gini, X rata-rata plus minus delta X. Nah, X rata-ratanya berhak 3 angka penting, ya sudah kita biarin aja, berarti 1,45 kan. Oke, sedangkan delta X-nya tadi 0,02. Jadi LHB-nya laporan hasil pengukuran adalah 1,45 plus minus 0,02 mm. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 12, 2 orang siswa Ali dan Budi meneliti percepatan gravitasi di laboratorium sekolahnya di kota Surabaya. Masing-masing siswa tersebut mengukur secara berulang dalam percobaannya. Percobaan dilakukan dengan menggunakan bandul sederhana. Ali dan Budi masing-masing mendapat data percepatan gravitasi rata-rata sebesar seperti ini. Sedangkan standar deviasi yang diperoleh masing-masing 0,34 meter per sekon kuadrat dan 0,15 meter per sekon kuadrat. Dari data percobaan ini dapat disimpulkan bahwa, nah ini gimana kesimpulannya? Data percobaan Ali lebih presisi daripada percobaan Budi. Gimana cara tahu mengetahui presisi suatu data ya? Coba perhatikan. Semakin kecil standar deviasi, maka semakin presisi. Kalau kita lihat percobaan si Ali 0,34 standar deviasinya, sedangkan percobaan si Budi 0,15. Jadi lebih kecil percobaan si Budi standar deviasinya, sehingga percobaan si Budi ini lebih presisi. Jadi lebih presisi ya. Presisi itu artinya konsisten ukurannya. Data variasinya sangat kecil ya. Datanya itu sangat mendekati ya dengan hasil rata-ratanya. Oke, jadi kalau begitu data percobaan Ali lebih presisi daripada percobaan Budi ya salah, ya kan? Percepatan gravitasi di Surabaya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini kontrolnya sebagai data akurasinya nanti, ya. Nah, kalau kita lihat si Ali itu dapat 9,81 rata-ratanya. Nah, sedangkan si Budi dapat 11,4. Jadi si Budi ini jauh melenceng. Yang lebih akurat adalah percobaan si Ali 9,81 karena lebih dekat dengan kenyataannya, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi dekat dengan nilai kontrol yang sebenarnya, berarti akurat. Jadi kalau di sini A menyatakan data percobaan Ali lebih presisi daripada percobaan Budi, itu tidak benar karena standar deviasi Ali itu lebih gede daripada Budi. Yang B, data percobaan Budi lebih akurat daripada percobaan Ali. Ya nggak akurat lah, 11,4 jauh dari 9,8, lebih akurat punyanya Ali. Data percobaan Ali lebih akurat, tetapi kurang presisi dibandingkan percobaan Budi. Nah, data si Ali lebih akurat, ya, karena mendekati 9,8, tapi kurang presisi dibandingkan percobaan Budi. Benar kurang presisi karena apa? Karena di sini 0,34 lebih besar dari 0,15, berarti memang si Ali kurang presisi daripada si Budi. Jadi si Ali lebih akurat tapi kurang presisi. Jadi kalau begitu jawabannya apa? Berarti C ya yang benar.
Oke, sampai di sini semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses.